Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi kita bertemu dalam PKKWU, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kita akan ngobrolin tentang analisa SWOT dalam ngobrol penuh inspirasi. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Untuk yang beragama Islam ikuti saya, untuk yang selain beragama Islam silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat pintar Indonesia, semoga apa yang kita lakukan hari ini itu menambah wawasan kita sehingga kita menjadi wirausaha yang sukses untuk membangun Indonesia. Dalam ngopi kali ini, ngobrol penuh inspirasi, mesti pertama kali yang kita ajukan adalah apa sih yang dimaksud dengan analisa SWOT itu? Ya mungkin masih banyak yang belum mengetahui definisi dari analisa SWOT. SWOT itu sebuah singkatan ya, dari strengths ya, disingkat S, weakness disingkat W, opportunity O, dan threat atau T. Tujuan analisa SWOT itu untuk memisahkan masalah pokok dari kita berusaha ya, dan itu untuk memudahkan pendekatan strategis dalam suatu bisnis atau wirausaha. Banyak para ahli mendefinisikan dari arti analisa SWOT. Robin Kotter itu mendefinisikan bahwa analisis SWOT adalah suatu analisis organisasi dengan menggunakan kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman. Ancaman dari apa? Dari lingkungan kita untuk memulai usaha atau berwirausaha. Sedangkan menurut Rangkuti dan Freddy juga, analisis SWOT ini adalah identifikasi berbagai faktor secara tentunya sistematis. Untuk apa? Untuk merumuskan strategi. Kalau kita punya usaha atau kita punya perusahaan. Sedangkan definisi analisa SWOT secara umum itu bisa saya sebutkan bahwa itu merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan atau strengths dan kelemahan atau weakness, peluang, opportunity, dan ancaman atau threat dalam suatu usaha. Jadi kita itu untuk berusaha kita harus tahu kekuatannya, kelemahannya, peluang, dan juga ancaman. Atau kita kalau mau membangun usaha maupun membangun sebuah bisnis. Yang dimaksud dengan strengths atau kekuatan itu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari usaha kita. Untuk apa? Untuk usaha itu betul-betul bisa kita jalani. Dan tentunya kita juga berpedoman pada program pada saat kita berusaha. Dan strength ini bersifat internal dari diri kita untuk melakukan sebuah usaha yang tentunya mempunyai program-program untuk usaha kita berjalan dengan seperti apa yang kita inginkan. Weakness atau kelemahan itu
biasanya ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan usaha yang tidak berjalan dengan baik, atau sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan atau usaha yang akan kita bangun ini tetapi tidak memiliki, perusahaan itu tidak memiliki, kita tidak mempunyai daya dukung dari apa yang akan kita lakukan. Nah, ini kelemahan itu terkadang lebih mudah dilihat daripada sebuah kekuatan. Jadi ini kan kelemahan ini tidak bisa dirubah begitu saja bahwa ini ada sebuah kesempatan dan kekuatan gitu. Namun ada beberapa hal yang menjadi kelemahan ini tidak diberikan solusi, tentunya solusi yang tepat. Nah, karena tidak dimaksimalkan tentunya kekuatan yang ada, kekuatan pada diri kita ini memang harus betul-betul maksimum untuk membuat kelemahan ini menjadi sebuah peluang. Saya paling senang membahas tentang opportunity atau kesempatan. Kenapa? Karena ini faktor positif, faktor yang muncul dari lingkungan atau kearifan lokal. Ya, taruh kata misal di tempat saya ini ada lahan, dulunya nganggur gitu. Terus ini kesempatan di masa pandemi ini bisa saya manfaatkan untuk lahan yang tidak nganggur. Saya tanami jeruk sankis misalnya, atau bahkan saya bikin kolam nila di situ. Nah, ini opportunity dan memberikan kesempatan untuk berusaha atau program usaha kita ini untuk lebih dimanfaatkan, memanfaatkan sebuah kesempatan. Nah, opportunity tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan modal berupa uang, akan tetapi juga bisa berupa respon dari masyarakat, respon dari keluarga, respon dari teman kita, sahabat kita, atau peluang yang lain yang sedang diangkat. Misalnya di masa pandemi ini kita ya usahalah mikir-mikir, wah ini kalau bikin masker gitu misalnya, ini kayaknya kesempatan yang sangat luar biasa. Bicara tentang threat atau ancaman, ini saya sering banyak sekali membuat beberapa windschreiber sahabat pintar Indonesia untuk ragu melakukan langkah-langkah wirausaha. Kenapa? Karena ini faktor negatif. Faktor negatif ini bisa tercipta dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi perkembangan atau perjalanan sebuah usaha. Yang tentunya usaha itu juga sudah diprogramkan. Tapi ancaman ini adalah hal yang terkadang selalu terlewat. Kenapa? Karena kan banyak yang ingin mencoba untuk kontroversi lah, atau biasa disebut out of stream, artinya melawan arus. Nah ini, namun pada kenyataannya usaha tersebut lebih banyak gagal sebelum melangkah. Karena apa? Karena faktor negatif ini yang membuat kita ini kalau tidak hati-hati kita dianggap kayak lengah gitu. Oke, kira-kira itu penjelasan atau ngobrol kali ini tentang analisa SWOT. Semoga bermanfaat buat windschreiber semua, buat sahabat pintar Indonesia yang kepingin menjadi seorang wirausaha dan yang sudah berusaha, maksimalkan daya upaya agar kita menjadi manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.